Berbicara soal iman Kristen, maka tidak lepas dari konsep Allah Tritunggal. Bahkan bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus, banyak yang masih bingung mengenai Allah Tritunggal ini. Maka seringkali materi ini menjadi bahan perdebatan dan bahkan menjadi celah seolah-olah orang Kristen dianggap menyembah tiga Tuhan. Sebenarnya, bagaimanakah pengertian Allah Tritunggal dan apakah orang Kristen mempunyai satu atau tiga Allah? Dalam iman Kristen, disebutkan di dalam Alkitab baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, disebutkan tentang dasar-dasar ayat Alkitab bahwa umat Kristen menyembah hanya satu Allah, yaitu Allah yang Esa. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 4, dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam Ulangan 4 ayat 35 dikatakan bahwa engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dalam Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Begitu pula di dalam kitab Yesaya 45 ayat 14, bahwa firman Tuhan menjelaskan bahwa tidak ada yang lain di samping Dia, tidak ada Allah. Dalam Yesaya 46 ayat 9 tertulis, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus berfirman bahwa hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Firman tersebut terdapat di dalam Markus 12 ayat 29. Begitu pula di dalam Yohanes 5 ayat 44. Tuhan Yesus berfirman bahwa Allah itu Allah yang Esa. Begitupun di dalam kitab 1 Korintus 8 ayat 4, 1 Timotius 1 ayat 17, 1 Timotius 2 ayat 5, bahwa tertulis Allah itu Esa, tiada Allah yang lain selain Allah yang Esa. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jelas sekali dalam Alkitab baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tertulis bahwa Allah itu Esa. Namun Esa di sini yang dimaksud adalah Tritunggal. Allah dalam bahasa aslinya dari bahasa Ibrani dari kata Elohim. Elohim disebutkan dalam bahasa aslinya adalah dalam bentuk jamak. Kata Elohim ini dipergunakan bukan dalam pengertian matematis atau dalam jumlah, namun Elohim ini menyatakan seluruh keagungan dan kebesaran Allah yang tak terbatas. Dengan demikian, meskipun kata Elohim berbentuk jamak, tetapi pengertiannya adalah tunggal. Lalu kenapa Allah yang Esa ditulis dalam bentuk jamak? Apakah ini berarti Allah orang Kristen itu ada banyak? Untuk memahami konsep tentang Allah Tritunggal ini, kita harus tahu bahwa kita hanyalah ciptaan Allah yang mencoba mengenal penciptanya. Sampai kapanpun kita tidak bisa mengenal Allah secara utuh. Allah adalah Allah Tritunggal. Kita bisa lihat di dalam diagram seperti terlihat di dalam layar ini. Allah adalah Allah Tritunggal, satu Allah yang Esa, tapi memiliki tiga pribadi. Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapa bukanlah Putra maupun Roh Kudus, Putra bukanlah Bapa maupun Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah Bapa maupun Putra. Namun ketiganya memiliki pribadi yang berbeda, tetapi ketiganya adalah Allah yang Esa. Allah Tritunggal bukan berarti terdiri dari tiga Allah. Penjelasan ini mungkin cukup membingungkan. Di manakah dasar Alkitabnya? Penjelasannya dapat kita lihat sebagai berikut. Bapa adalah Allah dapat dilihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 4-6, Efesus 4 ayat 3-6, dan Yakobus 2 ayat 19, yang intinya adalah hanya ada Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal. Yesus adalah Allah.
Yesus adalah Allah, dinyatakan melalui sifat-sifat Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Yesus melakukan banyak perkara-perkara yang hanya dapat dilakukan oleh Allah saja. Roh Kudus diakui sebagai Allah dapat dilihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Roh Kudus juga memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, seperti Maha Tahu dan Maha Hadir. Dalam diagram tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Allah yang Esa memiliki 3 pribadi. Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Kata Tritunggal memang tidak ditemukan di dalam Alkitab. Kata Tritunggal muncul dari pemahaman akan Allah di dalam Alkitab. Melalui Alkitab, kita dapat memahami bahwa Allah adalah Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Lalu, apakah hal ini berarti Allah memiliki 3 kepribadian? Allah tidak memiliki 3 kepribadian, namun 3 pribadi. Pribadi itu sesuatu yang membedakan dari sesuatu yang lain dalam hakikat yang sama. Pribadi bisa menimbulkan salah paham seolah-olah ada 3 orang di dalam kealahan. Tapi kata apa lagi yang mampu menerangkan? Kata zat mungkin terlalu materialistik. Barangkali mungkin lebih baik memakai kata hakikat. Banyak orang akan tidak mengetahui arti kata pribadi di sini. Bukti ketritunggalan dapat dilihat di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Seperti di dalam Matius 3 ayat 16-17 dan 2 Korintus 13 ayat 13, menyatakan baik keesaan maupun ketigaan dengan menyatukan sepadan ketiga pribadi itu dan mengesahkannya di dalam satu nama tunggal adalah salah satu bukti ketritunggalan Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang Kristen mempercayai dan mengimani hanya satu Allah saja, yaitu Allah yang Esa. Konsep Tritunggal ini adalah satu Allah tetapi memiliki 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang Esa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena kemampuan dan pengetahuan saya terbatas. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita untuk memahami dan untuk bisa mengimani Allah Tritunggal ini. Karena Allah Tritunggal ini hanya dapat dijelaskan dengan iman, bukan dengan logika. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.